Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saladin Rangga, NRP 053029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang vulnerabilities yang ada pada web yang disebut path traversal. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari keamanan web dan aplikasi. Pertama-tama adalah pengertian. Jadi path traversal atau yang biasa disebut sebagai directory traversal ini bertujuan untuk mengakses file dan direktori yang disimpan di luar folder root web dengan memanipulasi variabel yang mereferensikan file dengan urutan // dan variasinya atau dengan menggunakan jalur file absolute dimungkinkan untuk mengakses file dan direktori arbitrary yang disimpan pada sistem file termasuk kode, sumber aplikasi atau konfigurasi, dan file sistem link. Perlu dicatat bahwa akses ke file dibatasi oleh kontrol akses operasional sistem, seperti dalam kasus file terkunci atau sedang digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows. Selain ini juga dikenal sebagai // directory traversal, directory climbing, dan backtracking. Kemudian kerentanan yang atau celah-celah keamanan yang diserang oleh path traversal. Jadi semua kecuali aplikasi web yang paling sederhana harus menyertakan sumber daya lokal seperti gambar, tema, script, lain, dan sebagainya. Nah, setiap kali sumber daya atau file disertakan oleh aplikasi, ada risiko penyerang dapat menyertakan file atau sumber daya jarak jauh yang tidak diizinkan oleh web developer. Kemudian cara mengidentifikasi kerentanan atau vulnerabilities. Yang pertama ada pastikan untuk memahami sistem operasi yang digunakan untuk memproses nama file yang akan diaplikasikan pada web. Kemudian jangan simpan file konfigurasi sensitif di dalam root web. Kemudian ada untuk server Windows IIS, root web tidak boleh ada di sistem untuk mencegah traversal rekursif kembali ke direktori sistem. Kemudian cara melindungi diri dari path traversal. Yang pertama adalah condonglah untuk bekerja tanpa user input saat menggunakan panggilan sistem file. Kemudian yang kedua, gunakan indeks daripada bagian sebenarnya dari nama file saat membuat template atau menggunakan file bahasa, yaitu misalnya adalah nilai 5 dari inputan Cekoslowakia daripada mengembalikan nama dari Cekoslowakia itu sendiri. Kemudian, pastikan pengguna tidak dapat mensuplai semua bagian jalur atau keliling dengan kode jalur Anda. Kemudian validasi masukan pengguna dengan hanya menerima barang yang diketahui, yaitu jangan membersihkan data. Kemudian gunakan penjara root dan kebijakan akses kode untuk membatasi di mana file dapat diperoleh atau disimpan. Yang terakhir, jika terpaksa untuk menggunakan user input untuk operasi file, normalkan input sebelum menggunakan dalam file I/O API seperti normalize. Kemudian ada beberapa variasi request dari path traversal. Yang pertama ada encoding dan double encoding yang ada seperti di layar yang menggunakan // tersebut. Ada cukup banyak variasinya. Kemudian ada percent encoding atau URL encoding yang juga // namun dengan variasi yang berbeda. Kemudian ada spesifikasi OS. Yang pertama ada Unix, root directory-nya itu ada slash seperti itu. Kemudian directory separatornya ada seperti itu. Kemudian apabila Windows, root directory-nya itu ada partition letter, itu 2 slash. Kemudian directory separatornya slash yang ke kanan dan ada slash ke kiri. Kemudian catatan bahwa Windows mengizinkan nama file diikuti karakter titik, slash kanan atau slash kiri ekstra. Nah, di banyak sistem, operasi 0 byte %00 dapat dimasukkan untuk menghentikan nama file, misalnya mengirim parameter seperti ini, seperti yang di bold tersebut. Nah, yang di bold tersebut akan mengakibatkan aplikasi Java melihat string yang diakhiri dengan .pdf, dan sistem operasi akan melihat file yang diakhiri dengan .doc. Penyerang dapat menggunakan trik ini untuk melewati rutinitas validasi. Kemudian ada contoh-contoh. Kemudian contoh pertama ada contoh berikut yang menunjukkan bagaimana aplikasi menangani sumber daya yang digunakan. Seperti ada yang tersebut di bold ini, contoh-contohnya. Dalam contoh ini dimungkinkan untuk memasukkan string berbahaya sebagai parameter variabel untuk mengakses file yang terletak di luar direktori publikasi web.
URL berikut menunjukkan contoh eksploitasi file kata sandi Nix. Catatan, dalam sistem Windows, penyerang hanya dapat menavigasi di partisi yang menempatkan root web. Sementara di Linux, mereka dapat menavigasi di seluruh disk. Kemudian contoh kedua, dimungkinkan juga untuk menyertakan file dan script yang terletak di situs web eksternal. Contohnya seperti itu. Kemudian yang contoh ketiga, contoh-contoh yang menggambarkan kasus ketika penyerang membuat server menampilkan kode sumber CGI. Kemudian ada contoh keempat, contoh tipikal dari kode aplikasi yang rentan, seperti ini. Kemudian serangan terhadap sistem ini mungkin mengirim permintaan HTTP berikut. Yang di bawah. Menghasilkan respon server seperti yang di bold tersebut. Nah, catatan karakter dot slash yang berulang setelah home, user, php guru, templates menyebabkan include melintasi direktori root. Dan kemudian memasukkan file kata sandi Unix, etc. password seperti itu. Kemudian Unix etc atau password adalah file umum yang digunakan untuk mendemonstrasikan traversal directory, karena file ini sering digunakan oleh cracker untuk mencoba memecahkan sandi. Kemudian ada absolute path traversal. URL berikut mungkin rentan terhadap serangan absolute path traversal. Penyerang dapat melakukan serangan seperti ini. Ketika server web mengembalikan informasi tentang kesalahan dalam aplikasi web, jauh lebih mudah bagi penyerang untuk menebak lokasi yang benar, misalnya jalur ke file dengan kode sumber yang kemudian dapat ditampilkan. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan dengan sumber yang saya dapat dari OWASP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.